Pemirsa, anggota DPR Papua Barat Abdullah Gassam dan anggota DPRD Kota Safruddin Sabonama terpanggil melihat langsung warga Mare yang viral belum menikmati listrik selama puluhan tahun dekat lokasi galian C kilometer 10. Karena sebagai warga kota harusnya mendapat hak sama dengan warga kota lainnya. Sikap ingin tahu ditunjukkan dengan menggunakan kendaraan roda 2 akibat mobil yang dikemudikan sendiri Abdullah Gassam tidak bisa menjangkau lokasi karena rusak parah. Benar-benar merasa kaget karena masih ada warga kota yang hidupnya belum tersentuh gemerlapan kota. Anggota DPRD Kota Safruddin Sabonama menyebut kenyataan ini sebagai tamparan bagi Pemda Kota karena tidak menyangka masih ada warga kota yang belum tersentuh kemajuan pembangunan Kota Sorong. Ini merupakan suatu tamparan yang keras buat kami, khususnya kami penyelenggara pemerintahan di Kota Sorong, karena ternyata di sudut-sudut kota ini masih terdapat orang-orang yang sebenarnya mereka punya hak kesulungan di atas tanah ini, namun kemudian mereka menjadi anak tiri di negeri mereka sendiri. Untuk itu, saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa kenapa kami cenderung untuk harus turun untuk kemudian mendengar langsung, karena ini kondisi real yang kemudian bisa menjadi pijakan untuk kami mengambil langkah-langkah strategis ke depan. Saya bersama anggota DPR Provinsi, karena saya meyakini bahwa kami di DPRD Kota itu tidak akan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan ini sendiri. Makanya kami butuh orang-orang yang punya kepekaan dan kepedulian serta kemauan yang kuat untuk memastikan bahwa kehadiran pemerintah di atas tanah ini adalah untuk menjamin adanya keberpihakan kepada orang-orang asli Papua, sehingga tidak ada tendensi atau niat apapun untuk kemudian menjadikan ini sebagai ajang untuk mencitrakan diri, tetapi ini adalah lebih daripada jalan-jalan pengabdian yang kami lakukan. Sementara anggota DPR Papua Barat Abdullah Gassam yang baru didapuk sebagai Wakil Ketua Banggar DPR Papua Barat berharap keluhan warga harus disikapi serius Pemda Kota dan Provinsi, karena kenyataan ini akan dibawa ke lembaga untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah. Iya, pertama napas saya ini rasanya sesak karena lihat situasi kayak begini. Karena ini seringkali yang saya bilang ini dalam kota ini ternyata masih ada sudut kota yang masih tampilannya kayak gini, dan ternyata ini bukan orang lain. Ini saudara-saudara kita orang asli Papua yang dibaluti undang-undang Otsus yang bunyinya triliun rupiah sejak 2001 sampai 2022, tapi kondisi realnya mereka masih tetap seperti ini. Nah, ini tamparan keras buat kita semua, sehingga pentingnya siapapun dia yang mendapatkan kapasitas label yang lebih, kalau ketika turun ke lapangan seperti ini, penting kita melihat secara langsung. Ya. Kalau hanya kita mendengar saja, kita tidak akan pernah tahu sesungguhnya seperti apa. Ketika hari ini kita berada di lapangan, kita baru tahu ternyata kondisi seperti ini. Olehnya itu memang kalau untuk kondisi begini, mudah-mudahan kita tidak berjanji. Kebetulan saya baru tiba dari Manokwari semalam itu, kemarin kita baru selesai di DPR itu namanya alat kelengkapan DPR. Kebetulan saya wakil ketua harian Badan Anggaran. Ketua hariannya itu juga bukan orang lain, Bapak Mama dong punya kakak-kakak saudara Om Pak Abner mau. Mudah-mudahan nanti ini juga sampai ke beliau, sampai ke seluruh lingkungan DPR Provinsi Papua Barat, sehingga secara kelembagaan ketong bisa gabung jurus untuk menyelesaikan persoalan ini. Ibu Yakoba Yakwam, warga kampung Mare, berharap kenyataan hidup yang dialami perlu disolusikan karena mereka butuh hidup sebagaimana layaknya dengan warga kota lainnya. Hidup sampai sekian tahun, sampai periode ke periode, sampai kami berjuang, semua itu tidak ada yang jawab. Semoga nasib warga kampung Mare kilometer 10 masuk bisa mendapat perhatian Pemda, karena sudah lama hidup jauh dari gemerlapan Kota Sorong. Tim Liputan, CWM Channel.